taghut di sini disebutkan ada 5 oleh Ibnul Qayyim. Yang pertama, iblis, laknatullah. Kemudian orang yang disembah sedangkan dia ridha. Makanya sebagian orang tidak secara langsung dia senang untuk disembah, dan disembah ini bukan berarti sujud kepadanya. Tapi disembah di sini dia menjadikan harapan manusia kepada dirinya. Orang datang meminta kepada dia, memohon kepada dia, dan seterusnya. Maka ini termasuk taghut, perbuatan syirik. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, dan sebagian tokoh-tokoh sesat syirik, subhanallah. Dia menyuruh manusia berbuat syirik ketika dia hidup, dan ketika dia wafat dia meminta kuburannya dijadikan tempat sesembahan. Maka dia ketika hidup menyuruh manusia kepada syirik, dan ketika wafat dia berharap kuburannya dijadikan tempat sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka manusia datang ke kuburannya meminta kepada penghuni kubur. Ya, dan mereka satu sama lain bekerja sama untuk selalu membawa manusia kepada perbuatan syirik. Dan ini taghut. Termasuk apa? Taghut yang terlarang. Ya, nggak boleh menyembah selain Allah, dan tidak boleh menyuruh manusia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sesembahan atau tempat yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan, kalau bukan karena hal ini, la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW takut kuburannya disembah, maka kuburan Nabi SAW bisa diperlihatkan kepada manusia. Maksudnya Nabi dikuburkan di Baqi, di pemakaman kaum muslimin, dan orang-orang bisa melihat kuburan Nabi SAW. Tapi karena Nabi takut kuburannya dijadikan sesembahan selain Allah, dan Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wathan, tempat sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka kuburan Nabi SAW dijaga. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW wafat di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat bingung harus dikuburkan di mana Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar datang dan mengatakan, tidaklah seorang Nabi dikuburkan melainkan di tempat ia meninggal dunia. Maka Nabi SAW wafat di atas ranjang dan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau dikuburkan di tempat tersebut. Dan ini penjagaan Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik, agar tidak dijadikan kuburan Nabi SAW disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahud dan Nasrani, Bani Israel, dia dilaknat karena menjadikan kuburan para nabi sesembahan selain Allah. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maksudnya tempat ibadah. Maka ini Yahud, sunnahnya siapa itu? Kuburan jadi masjid. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Ya, sedangkan Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Engkau akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud dan Nasara. Maka dari umat ini ada yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, baik dibangun masjid kemudian sholat di atasnya, atau dijadikan tempat ibadah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dia datang sholat di sisi kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur, dan seterusnya. Maka ini termasuk dari taghut yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah.